Hehehe. Selamat datang di Noir. Noah Podcast. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita kembali lagi di Yes. segmen percintaan. Yes. Belum ada namanya. Yang masih belum ada namanya. Iya. Dan Kita bakal menjadi orang paling sok tahu ya. betul. Ya. Kali ini kita akan ada di subsegmen, anjay subsegmen. Subsegmen. Jadi segmen Banyak ya percintaan segmennya. ini ada subsegmen lagi nih. Kita akan bermain apa nih? Namanya Air. air. Yes. Apa itu air? Itu apa sih? Asking Noir. Asking Noir. Ini. Berarti Artinya adalah kita akan menjawab seputar, bukan menjawab sih, lebih ke memberikan saran dari cerita-cerita yang akan dilemparkan oleh sang kreatif director. Anjay. yes. Tapi mungkin nextnya nanti bisa kayak kita dilempar pertanyaan dari kalian guys. Dari kalian. Ya kan? Jadi Kali so ini make sure kayak komen aja kalau Iya. punya pertanyaan gitu ya. Buat permulaan voice ya. note di Iya. Noiratif. Ini note ini ini ya boleh. Itu ini trial kita ya kan biar Betul. lo tahu gimana opini kita soal bercinta ya kan. Percintaan. Percintaan Beda dong. maksudnya. Beda ya. Oh itu beda. Beda dong. Sama. Bercinta gitu. itu ya Romansa. Romansa, Itu romansa. Ya, oke, kita let's go. romansa Kita ini. mulai Let's langsung nggak go. Kita akan mulai apa gimana nih? Ya. ya? Oke, takut nih. Oh. Ini masih tentang Oh iya, yang- sebelum itu nih. apa? Lu pernah gak sih Yok jadi orang yang dimintain saran dalam hubungan percintaan? Pernah banget dan posisinya waktu itu gue jomblo. Oh jadi Nggak. orang Kak, gue bingung kenapa Iya. pas gue jomblo itu banyak banget yang minta saran ke gue. Sedangkan kalau gue udah taken atau gue udah ada pasangan kayak nggak ada yang ini gitu. mungkin orang-orang tahu lu sendiri ribet dengan percintaan lu. Jadi bukan Mungkin lu ya. orang yang dimintain saran ya. Iya. Oke, langsung saja kita masuk ke air asking Noir. Wih. Waduh. Editornya ribut. Dari yang singkat dulu ya. Oke, boleh. Aneh nggak sih kalau sehari atau 2 hari nggak ngobrol sama cowok atau cewek pas lagi PDKT? Jadi misal sehari 2 hari tuh kayak nggak ngechat gitu, tiba-tiba nggak ngechat gitu. Gimana, Ren? Kalau menurut lu? Kalau menurut gue sehari 2 hari itu nggak apa sih? Ya nggak sih? Iya. Itu hidup kan? Oh, enggak mic-nya. Sehari 2 hari nggak apa-apa kok. Oke, jadi sehari 2 hari nggak ngechat. Ya. Menurut gua jadi gini. Percintaan itu menurut gua nggak selamanya. Percintaan itu Kesenggol. nggak selamanya harus selalu berhubungan. Oke. Tadi kan ntar Secara- nyariin. Iya. Misalnya ceweknya kok dia hari ini nggak ngechat ya gitu. Nah itu dia di Nah gini konteksnya nih kalau PDKT itu komunikasi lo berarti harus diuji, iya betul. ya kan? Kenapa nih lo sehari 2 hari nggak ngechat? Kalau lo bener-bener ngilang itu gua agak kurang, gue disagree. Iya. Tapi ini konteksnya kita sebagai orang yang dicat apa yang nggak ngechat? nih? Yang nggak ngechat misalnya. Oh sebagai orang yang nggak ngechat. Ya pokoknya vice versa aja menurut Tanya. Kalau misalnya yang tiba-tiba nggak dicat 2 hari gitu gimana? Kalau Nggak misalnya ngechat 2 yang hari. misalnya 2 hari nggak ngechat gimana gitu. Nah ini kembali lagi sebenarnya ke bahasan episode pertama kita kemarin ya. Soal apakah orang kalau misalnya hilang-hilangan Yes. itu dia tarik ulur atau emang not interest gitu. Iya, jadi kita harus tahu konteksnya itu dulu. Kalau komunikasinya mungkin dari orang yang tiba-tiba ngechat nih sehari 2 hari. Betul. Itu tapi dia ngasih kabar, oh kemungkinan 1-2 hari nanti aku nggak bisa ngechat ya. Iya. Itu masih make sense tuh. Jadi kayak Iya. ada kepastian buat orang itu yang nggak dicat. ada kepastian buat orang Iya. yang ditinggal tuh. Sedangkan kalau nggak ada kabar sama sekali 1-2 hari orang kan kasihan nungguin ya. Iya. Ya kan? Makanya kalau lu serius dengan hubungan lu harusnya lu bilang dulu kalau misalnya misalnya lu lagi capek nih
terus habis itu lu butuh privacy kah atau butuh waktu sendiri. butuh break. Betul. Lu harus bisa bilang gitu kayak Mm-mm. gue lagi capek nih, gue lagi butuh waktu sendiri. Yes. Bisa nggak selama sehari 2 hari Gue nggak ngechat. gue nggak ngechat Ya dulu gitu. Jadi harus Jadi oke, nggak apa-apa berarti. nggak apa-apa. Yang Tapi penting itu ngomong itu dulu. tadi ya. ya, yang penting ngobrol, ngomong yang dulu. penting ngomong dulu. Oke. Soalnya nggak ngomong. Kedua ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Yang kedua. Butuh saran nih. Oke. Jadi setahun yang lalu aku sempet deket sama cowok. Terus sekarang kita mulai chatting lagi. Sebenarnya dia bukan tipe aku, tapi dia tuh obses banget sama aku dan geraknya cepet banget. Anjing obses tuh. Oke. Dia orangnya baik banget, malah terlalu baik mungkin. Tapi aku nggak yakin juga. Menurut kalian gimana? Aku coba ketemuan dulu buat lihat ada chemistry apa enggak, atau mending mundur lagi aja. Oke. Dia udah dekat berapa lama? Jadi setahun lalu pernah tahun dekat. lalu pernah dekat. Terus kayak lost kontak kayaknya. Nah terus deket lagi. Oke, Gitu. oke. Oke. Mungkin lu bisa jawab Yok sebagai orang yang Gua bisa jawab. Ini menurut perspektif gua. Iya. Lu setahun yang lalu udah dekat gitu kan. ya Terus lu dekat lagi tapi ngerasa apa? Ngerasa kayak masih kayak nggak dia tuh suka obses gitu. banget ya, kayak nggak suka, kayak gua bukan tipe gua, terus gua nggak terlalu tertarik sama dia gitu. Kalau saran gue coba dulu lu lu coba ngobrol dulu. Maksudnya kayak dia effortnya setahun lebih masih obses sama lu tuh itu apa ya? Bisa gue bilang gila sih. Iya. Dan enggak, maksudnya kayak kalau lu mau pertaruhan nih, itu kayak Pertaruhan. Berantem. Enggak, itu beda itu Beda serius. pertaruhan ya. Jadi lu Iya. kayak coba dulu ngobrol, kenalan dulu. Tapi kalau emang obsesnya udah mengganggu banget, baru itu kayak Soalnya dia udah. kan nggak ada rasa, Betul. dia bukan tipenya, dia gua nggak bukan merasa tipenya. kayak excited. Nah, Ya gini. berarti nggak usah. Jadi itu dia. Aku mah simple aja. Lu harus tahu dulu nggak nyusahin apakah kamu kan. apakah lu lagi membuka hati atau tidak. Iya, Sebenarnya benar. keputusan tuh ada di tangan lu Kamu, sendiri. iya. Iya. Ketika lu tidak membuka hati untuk orang ini, daripada nggak memberi kepastian ya, mending lu bilang langsung aja kalau emang nggak suka. Daripada nanti orang yang udah effort ini, udah mengeluarkan effortnya, kecewa sama lu, Iya benar. atau lu mungkin nanti jadi omongan di belakang juga kan. Iya siapa gitu. Jadi Jadi kayak kalau lu udah ngerasa itu mending nggak usah sih. Mending kan, nggak udah usah. ngerasa nggak interest, terus udah ngerasa nggak cocok gitu. Betul. Nggak usah. Daripada lu paksain. iya, yang penting berikan kejelasan. Yang penting berikan kejelasan. Karena semua Baik, orang ya. butuh kejelasan. Itu komunikasi. Tapi kalau gimana bang kalau masih ngechatin terus bang gitu. Blok aja, blok. Bro. Memang ganggu orang-orang begitu ya. Oh, iya. Maksudnya udahlah, kalau udah ditolak tuh ya Boyo sadar anjing. boyo sadar anjing gitu ya. Iya. Kalau kata Bapak Bernard ini Bangsat. yang juga tidak sadar-sadar. Yang juga tidak sadar ya. Bercanda ya Bernard. Bercanda, ya, Ber. Oke lanjut. Pertanyaan ketiga. Jadi gini, aku belum pernah ketemu langsung sama cowok ini. Kita beda negara tapi udah sering chat tiap hari sama berbulan-bulan. Ini beda negara nih. Beda negara ya konteksnya ya. Beda negara. Tapi baru-baru ini dia bilang kalau dia masih main Tinder dan ketemu sama cewek-cewek lain. Aku tuh harusnya sedih nggak sih, atau ini normal karena kita emang nggak jadian? Tapi tetap aja sih agak sakit rasanya. Dia bilang terserah aku kalau mau tetap ketemuan suatu hari nanti. Aku sih pengen, tapi harusnya aku tetap ketemu atau enggak ya? Oke. Kasus-kasus beda negara ya. Kasus-kasus beda negara ketemu LDR lah, nggak usah beda negara ya lah. ketemu di dating apps plus itu gitu. Itu emang salah satu kasus yang menurut gua berat ya, karena kita kan udah di zaman sosial Iya. media ya sekarang. Udah gampang gitu ketemu orang tanpa harus Ketemu in real life. Ya benar. Tapi sangat takutnya gampang. tuh nanti ini apa si yang di luar negeri ini faking gitu. Kadang ini kasusnya banyak nih yang kayak faking kayak gini. Ternyata pas ketemu nggak sesuai, Nggak sesuai atau dan segala macam. emang ini janjinya mau ketemuin tapi
ujung-ujungnya nanti gantung Iya, gitu gantung ya. gitu loh. Dan menurut gua kalau misalnya lu sendiri masih ngerasa kayak aduh jauh nih, gua nggak bisa kayak LDR gitu. Yang poinnya bukan itu. Iya, tapi maksudnya kan dia LDR kan. Iya. Terus kayak dia sedih gara-gara si Cowok masih main. cowoknya masih main Tinder sama gitu, ya, main Tinder cewek gitu. lain. Iya, jadi kayak kalau misalnya lu jauh dan kayak perasaan lu nggak pasti, ya cari aja orang lain sih. Cari aja orang. Nah kalau menurut gue nih saran dari gue Ren, lu nggak usah berekspektasi Betul. lebih tinggi gitu. Itu kenapa yang bikin lu sedih ini ya? Ini gue mengalami karena gue udah kuliah S2 di filsafat kecintaan. Enggak ada. Oh, nggak ada. Obrolan Kecintaan. semalam gak usah lu bawa nih di dengan Iya. filsafat lu. Jadi kayak ekspektasi lu sendiri yang membuat itu lu sedih gitu. Ekspektasi lu bakal ketemu nih orang Betul. bakal udah stay with you gitu Iya, pas dia ketemu tuh sama lu. expect-nya tuh cowoknya komit ke dia Iya, gitu. komit ke lu padahal Padahal belum jadian. iya realitanya lu belum jadian, dia masih main Tinder. Beda negara. Beda negara. negara lagi, Beda itu. negara tuh paling penting itu sebenarnya emang paling bikin sedih. Ya orang LDR gitu. LDR Iya. tuh kayak nggak semua orang Nggak kuat, semua orang hanya kuat, orang-orang hanya- terpilih yang hanya kuat. orang-orang terpilih LDR yang kan ada singkatannya. apa Apa tuh? tuh? Lama direbut. Lama-lama direbut. LLDR nggak ya itu. Nah salah. itu. Lama-lama direbut, betul. Jadi saran gua kayak ekspektasi tuh nggak usah melampaui apa ya? Kayak lu punya standar ekspektasi lu sendiri gitu. Nggak usah tinggi-tinggi gitu. Iya. Takutnya nanti kecewa. Bahkan ketika lu udah pacaran pun lu nggak bisa set ekspektasi lu terlalu tinggi Bener, sih. Jadi bener. kayak dalam masa PDKT lu ya udahlah, jangan terlalu berekspektasi yang Iya. gimana-gimana. Bener. Belum Kadang- tentu dia orangnya. Ya, kadang tuh gini, bukan pasangan lo yang nyakitin lo, tapi sebenarnya ekspektasi lo sendiri yang nyakitin lo. Betul. Anjay. Quotes of the day. Bukan quotes of the day sih, Bukan lebih quotes of ke the day, apa lebih- tadi ya? Kapir. lebih- Kamus percintaan Noir. Iya bener. Enggak, ini ada nyamuk dong tadi. Oh, Ada nyamuk, jadi gua begitu. Tepuk gitu. Itulah gitu. Terus kan dia nanya, aku sih pengen tapi harus aku tetap ketemu apa enggak. Jadi tetap ketemu apa enggak menurut Oke. kalian? Tergantung jawabannya. Iya, tergantung sih yang siapa ini cewek ya? Cewek ya. Cowoknya serius enggak? Cowoknya serius apa enggak? Tapi menurut gua dengan lu tahu si cowok ini masih main Tinder dan lu nggak suka, kayaknya better nggak usah deh. Better nggak usah deh. Iya, better nggak usah. Tapi kalau ya tergantung kalau lo masih penasaran dan Betul. cowoknya emang pengen Jangan beneran meet wasting up nih. time. Ya. Selama nggak wasting time nggak apa-apa lah gitu. Tapi menurut gua juga rasa penasaran itu salah satu apa ya? Batu ganjalan dalam percintaan. batu ganjalan, bukan Iya. batu ginjal. Bukan. karena Karena penyakit. karena kadang-kadang rasa cinta itu cuman ada karena penasaran, itu juga banyak terjadi. Jadi ketika rasa penasaran lu Perasanan. udah Prasmanan apa rasa penasaran lu udah terjawab, lu akhirnya nggak cinta lagi gitu. Oh iya. Pengalaman ya kak. Aduh. Gimana Oke, ya? next question. Mending. Next ya. Dia nih cowok ya, dari perspektif cowok. Dari perspektif cowok nih. Dia nuduh gua ngobrol sama cewek lain pas masih PDKT. Gua udah ngobrol sama dia sekitar 3 minggu ini. Dan baru sekali ketemuan buat ngedate. Waktu gue ajak keluar, dia sempat ngehindar 2-3 kali. Hari ini gue lagi di gym, terus gue kirim snap gue lagi flexing. Dia malah nuduh gue ngobrol sama cewek-cewek lain. Gue udah coba bilang kalau gue mau serius sama dia. Tapi dia masih agak kesel. Ada saran atau pendapat nggak buat apa sih namanya, convincing kalau gue nih serius sama Oke, jadi ini kondisinya based on apa yang gue tahu adalah si cowok ini, yang mana masnya ini dia orangnya apa ya? Jimboy. gym bros. Gym boy. Nah, si cewek ini menurut gue dia orangnya posesif ya.
lumayan posesif. Mungkin trust issue. Betul, tapi Mungkin trust mungkin issue, bisa jadi. posesif itu terjadi karena trust issue, mungkin mantannya kah atau Bisa jadi. ya Atau mungkin PDKT yang lain gitu kali. iya. Nah, kalau ini menurut gua kuat-kuatan masnya aja sih ini ya. Iya benar. Kayak apakah lu siap untuk menjadi Nantinya di ini? apa Iya, ya? diposesifin gitu. Diposesifin, Karena benar. trust issue itu hilangnya nggak lama, nggak bentar. bentar. Iya. Jadi Nggak bentar, benar. nggak bentar, iya. Jadi trust issue tuh hilangnya lama. Heeh. Jadi apakah lu nantinya akan kuat menjalani hubungan? Ide mau serius. Iya, maksudnya Sarannya apa? sarannya, Buat convincing. Ini gue mau buat- serius sama lu gitu. aduh. Jadi ini lumayan susah ya. Bahkan gua sendiri sering akhirnya tidak bisa meyakinkan gitu. Oke. Untuk seserius itu. Bukan untuk seserius itu, tapi Dikasih meyakinkan side eye sama dia. Gila. meyakinkan agar si cewek ini percaya gitu. Iya, mungkin ya itu bisa jadi si cewek mungkin trust issue. Katakanlah Betul. kita punya case itu masnya ceweknya trust issues gitu ya. Iya, nah Ya mungkin effort yang dikasih mungkin bisa harus lebih Jor-joran. jor-joran betul. Tapi itu ada bahaya juga. Nanti Ya, jadi- ketika lu udah pacaran, Iya benar, tapi masnya pengen serius kan. Iya. Ini konteksnya jadi kayak buat confessing masnya ke ceweknya itu ya udah go big or go home gitu. iya, go big or go home. Go big or go Bagus tuh. home. Kapir lagi kamus percintaan Kamu Noir seperti by itu. Iyok. Go big or go home. Jadi kayak ya udah lu gambling aja kalau emang gak serius. Wah ini udah ketemu gue banget. Tapi sisi negatif si ceweknya cuman kayak gitu doang gitu. Iya. Nuduh-nuduh nggak jelas. Itu mungkin bisa diperbaiki gitu. Iya, itu Tapi mungkin nggak bentar juga. Iya, makanya itu cuman waktu yang bisa Iya, menjawab cuman sih, waktu. dan Jadi lu akan habis waktu lu untuk berusaha meyakinkan si Iya. cewek itu. Mungkin kita nggak ngasih saran untuk masnya apa ya caranya serius gimana. Tapi kita lebih ambil jalan tengahnya gitu. Iya, jadi Melihat kayak anjay. coba aja dulu, kalau lu kuat sih Monggo. lanjutin monggo. aja, Bro. Kadang-kadang You're a juga gym bro. iya, You're maksudnya gym bros. Very kalau strong. kalau menurut lu si cewek ini adalah berlian di mata lu dan layak untuk lu perjuangin, ya lanjutin aja gitu. Ya nggak, Bernard? Iya, Layak nggak, betul, betul. Yes. Oke, next question. Next question. Gimana caranya biar nggak kena friendzone pas masih PDKT? Jadi gue ketemu cewek di kampus. Dia 18 tahun dan gue 19. Sekarang gue lagi di tahap ngobrol-ngobrol nih. Gue butuh saran biar nggak masuk friendzone. Soalnya gue pengen bawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Jadi kasih tips dong biar nggak ke friendzone dan biar dia tertarik buat hubungan yang lebih lanjut. Oke. Mantap. Oke, boleh. Jadi ini kasus friendzone ya. Iya, Friendzone. Ay. Apapun segala jenis bentuknya, Hafal harusnya. mau harusnya abang gua. adik, Iya. mau iya, mi abang adik. Harusnya gue ini bisa nih. Bisa ya? Coba dong, Bisa yuk. mungkin ya. Friendzone. Mengenai friendzone gitu. Ya kan? Biar caranya apa sih, Bang? Biar enggak udah kayak streaming. Udah kayak streaming ya. Iya, udah kayak Apa sih, streaming. Bang gitu. Gimana caranya biar enggak Kena friendzone. kena friendzone gitu. Ya gini. Lo harus main pelan-pelan. Main pelan-pelan. Lu cari dulu, lu gali apa yang dia suka, apa yang dia mau, terus apa yang dia butuh gitu. Nah, Oke. abis itu lu ini kasih actionnya ke dia. Betul. Setelah lu udah cari tahu, lu udah cari informasi, ya kan? Mungkin dari temannya dia atau mungkin lu bisa masuk friendzone dulu, terus lu gali-gali dulu. Tapi jangan ngebet. Karena kalau semakin ngebet, ntar lu semakin di friendzonein. Gitu. Oke. Gak ada yang setuju ya? Kalau gue pendekatannya jujur agak berbeda nih.
Karena menurut gua ketika lu PDKT, kayak gua nggak tahu ya, gue sendiri nggak mau habis masa gua di masa PDKT aja gitu loh. Jadi ketika ada potensi friendzone, gua lebih memilih untuk Tinggalin. sacet-sacet. Oh langsung sacet-sacet. Iya, kayak kalau misalnya lu udah suka bener nih sama cewek ini, terus kayak lu di friendzonein, tembak aja sekalian daripada lu mati penasaran. Lu langsung tembak Iya, sekalian. langsung Oh, tembak oke. aja sekalian karena Terus jawabannya kayak Kita mending kita temenan mending aja deh. temenan aja. bilang aja kayak gua nggak bisa deh kalau cuman temenan karena gua ada rasa sama lu gitu. Jadi itu menurut gua menjadi Biar closure. lu nggak penasaran. Iya, jadi menjadi closure Oke. buat dia dan buat lu sendiri gitu. Jadi lu sendiri hidup dengan lebih tenang Oke, iya. gitu. Nah kalau itu mungkin ada. Kalau lu emang pengen banget itu ikutin cara gue. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, Iya. ya udahlah ya, cari yang lain And the aja. next game. Iya. GGWP udah itu. Nice Iya. try. Kalau Ya kalau kan? menurut gua daripada lu berlarut-larut dalam sakit hati, mending lu menemukan jawaban dengan bersakit-sakit. Betul. Dengan bersakit-sakit. Jadi iya, jadi kayak sakitnya sekali tapi sakit Sakitnya tuh banget. di sini. Iya. Sakitnya sekali aja tapi sakit banget daripada sakit yang sedikit-sedikit Pelan-pelan tapi ya. Gitu. berlanjut. Tapi kalau semisal kayak gitu, ntar memutus dong bang, kayak potensi aku bisa sama dia gitu. Kalau cepet-cepet gimana? Iya, nah itu dia kadang-kadang ada resiko yang harus diambil ketika lu ada di dalam sebuah PDKT. PDKT ini. Jadi seperti yang lu tadi bilang, Hmm? go big or go home. Oh go big or go home. Gua orangnya gitu sih. Jadi Oke. kayak daripada berlama-lama nih, deket lama nih, Hmm. udah kenal, udah suka banget. Ya. Ntar lu akhirnya di friendzonein. Lama nih friendzone, terus pacaran nih. Ya. Ketika lu pacaran, aduh, menurut gua kayak karena masa lu udah habis di PDKT, PDKT. akhirnya lu akan cepat bosen waktu pacaran Oh, gitu. experience lagi. Oh. Semua based on experience ya. Mau nanya, Oke. Boleh. kalau misalnya kan cowok sama cewek kan pasti beda. Kalau misalnya cowok, misalnya nih ada temen nih cewek, dia bisa dari temen ini bisa jadi pacar. Apa kalau lu udah nganggap dia temen, tetap stay as friend. Mau ceweknya gimana pun, mau ceweknya ternyata tiba-tiba confess suka sama lu gitu, bisa nggak dijadiin pacar, atau lu udah nganggap dia temen jadi kayak oh kita cuma temen gitu. Kalau gue sih lihat potentialnya aja sih. Iya. Ya kan. Kalau udah asik nih vibe kayak udah jadi tempat apa ya? Udah jadi temen aja gitu ya. Kan pasti rasanya beda ya. Tapi kalau ada potensi-potensi mungkin kayak pas lagi temenan ada percikan-percikan yang keluar sedikit-sedikit Iya, gitu. betul. Itu mungkin bisa jadi lo lanjut ke stage pacaran gitu. Iya. Ya kan. Tapi kalau emang oke udah seru buat jadi temenan, kayaknya gue milih buat jadi temenan aja gitu. Jadi kayak Iya. gue ngelihat potentialnya aja sih. Tapi itu juga maksudnya lagi-lagi tergantung elunya juga nih. Apakah elu sendiri suka nggak sama orang itu? Ada potensi nggak dalam diri lu mau sama cewek ini gitu, siap menjalani hubungan? Ini konteksnya cewek cowok ya. Ya. Jadi kalau misalnya udah nih pengennya temenan aja, ya udah lu bilang aja, kayak gua temenan aja deh sama lu. Ya bisa. Tapi kasih tahu juga alasannya kenapa gitu biar jelas. Bukan cuman kayak pengen temenan kan. Kenapa pengen temenan doang kalau kita cuma Bilang bisa aja lebih karena gua nggak gitu. suka sama lu gitu. Ngapain Gitu. sih? Nggak, Nggak bercanda boleh, ya, nggak bercanda boleh ya. gitu. Jadi kayak sayang kita mending temenan aja gitu. Jadi Buaya banget anjing. Buaya banget. jadi masih ada kesempatan. Gue buaya tapi nggak buaya kok. Gue Ya, Surabaya. Oke. Jangan menyimpan seseorang untuk jadi fans lu.
Kalau gue sih NPD ya, jadi gue suka kalau ada mensnya enggak. Iya, tapi itu nggak baik ya guys ya. Itu nggak baik. Jadi kita bakal lanjut ini, Naren. Mm-mm. Tapi kita harus break dulu. Ya kayaknya Break makan siang, isoma, ya pokoknya isoma lah gitu. kayak masih banyak nih yang bisa kita bahas masih banyak banget gitu. seputar advice percintaan ini. Oh banyak banget. Kita banyak menjadi banget. dokter cinta abal-abal. Doci ya. Doci. Kayak vokalisnya PWG. Siapa itu? Gue taunya Doci namanya. oh PW Gaskin. Bukan. Dorce. Dorce. Astaga. Itu kan udah nggak ada, Ber. Iya. Mana Dorce? Ya. Mari kita ketemu di Bikin hati. setelah break. Mana tangan? Kembali lagi bersama kita masih membahas Air. percintaan ya, air di segmen air, air. ini subsegmen ribet ya. Pokoknya kita masih akan melanjutkan tanya jawab. Betul sekali. Yang pertanyaannya mungkin sekarang masih sedikit karena belum banyak orang komen nih. Belum banyak orang komen. Gitu. Tapi alhamdulillah udah banyak yang masuk. Iya, ya tolonglah di komen. Lebih ke ini beberapa pertanyaannya ada yang nyari, ada yang pertanyaan dari teman. Iya. Oke. Kita semua jawab-jawabin tampung. di sini. Kita jawab-jawabin di sini. Betul. Let's go. Kita terakhir tadi sampai mana sih? Kita gak usah dilanjutin. Nggak usah ya? Kan udah kita tadi. Pokoknya Kita lanjut lah. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Aduh. Ketawa-tawa Apa nih? gitu. Aku udah pacaran sama cowokku selama 8 bulan sekarang. Hmm. Dan baru-baru ini aku tahu kalau 3 bulan setelah kita mulai PDKT dia sempet tidur sama orang lain. Aduh. Setelah itu kita jadian sebulan kemudian. Padahal. Alasan kenapa baru ketahuan sekarang adalah karena aku dinyatakan positif kena STD. Padahal sebelumnya aku negatif waktu kita belum resmi pacaran. STD STD what is it? standar. Sexual sexual- transmitted disease. Oh. Jadi kayak misalnya gonorrhea apa nggak tahu dia nggak nyebutin. Oke. Ya. Hmm. Aku sendiri sangat setia selama PDKT, Oke. selama talking stage. Jadi aku merasa dihianati dan dibohongi. Menurut kamu hal kayak gini wajar dan masih bisa dimaafkan nggak? Berat ya. Perasaan tadi pertanyaannya ringan. Pertanyaan ringan-ringan nih. Ini agak tricky nih jawabnya ya, Iya. karena menyangkut apa ya? Menyangkut kesangkut Kesehatan sih ini. gitu. Menyangkut kesangkut. Menyangkut kesehatan. Kami turut prihatin untuk mbaknya. Iya, betul. Kami turut prihatin. Gimana ya jawabnya ya? Agak Jawabnya Jadi kita jawab general wajar aja. apa enggak? Jadi Gitu. wajar apa enggak? Dan masih bisa dimaafin apa enggak? Kalau kalian di posisi itu bakal maafin apa enggak? Buat gua sendiri menurut gua mending istirahat dulu. Istirahat dulu. Jadi stop pacar. Kalau emang lu kepikiran dengan itu ya, dan kayak maksudnya itu akan mengganggu hidup lu. Menurut gua putusin aja, terus stop pacaran dulu, Ya. sembuhin dulu. Mengganggu dong kan merugikan. Iya makanya stop pacaran dulu, stop mencari cinta dulu. Mending blok. Mending. Mending blok, kayak ya udah lu sembuhin diri dulu Run. ke dokter. Nih. Kan Ran penyanyi. Oh iya. Oh enggak. Iya, begitulah. Iya benar. Menurut gua lebih baik begitu ya, karena penyakit seksual tuh agak Berarti kan nih kesalahannya cowoknya udah bohong. betul. Terus menularkan penyakit. Tapi Terus maksudnya maafin apa enggak nih? iya kalau gua sih nggak gua maafin ya, Langsung putus berarti. langsung putus aja sih, karena Karena hubungan hidup masih terus berjalan katanya. yes, benar. Kalau gue setuju sama Naren. Gue Iya. mending lu istirahat dulu.
tenangin pikiran, take a break, lo sembuhin diri lo ya. meditasi Ke ya dokter, kan? ke dokter penting. Kalau itu menurut lu udah mengganggu banget, jadi lu butuh penanganan Iya. khusus, monggo silakan ya kan. Dan kalau kata gua, karena lu sendiri mengalami hal itu, lebih baik next hubungan lu langsung jujur aja. Kalau udah sembuh ya, kalau udah sembuh, ketika lu deket sama seseorang lagi, lu jujur aja. Ya, lebih diperhatikan lah perasaan lo Betul. ketika lo udah mau menjalani hubungan tuh. Jadi enak ke depannya. Jadi lo Iya. kayak nggak bisa nggak trust issues. Iya. Jadi make sure lo cari mbaknya, tolong pasangan yang tepat. Iya. Maksudnya mbaknya ini yang jujur, kayak ya udah Iya, sih jujur jujur mbaknya. aja ke pasangannya. Jadi kayak apapun situasinya, pasti ada seseorang di luar sana yang nantinya akan menerima mbaknya gitu loh. Jadi nggak usah takut untuk memulai lagi, tapi lebih baik istirahat dulu gitu. Betul. Gitu jawabannya. Berarti Ya. tidak memaafkan Tidak Dan memaafkan tidak si cowok Dan tidak mewajarkan. mewajarkan, emang nggak wajar Emang sih nggak wajar. sebenarnya. Emang main-main aja itu cuma. Oke. Next. Ini terakhir. Terakhir, oke, pertanyaan terakhir. Ini sangat-sangat ini buat Iyok. Waduh, Gua ya. buat Iyok ya. Karena kemarin kan Kenapa? dia bilang kalau PDKT 5 sampai 6 bulan, 4 sampai 6 bulan gitu. Jadi ini ceritanya. Jadi gue sama cowok ini udah deket sekitar 5 bulan sekarang. Tapi belum juga jadi pacar. Oke. Oke. Kita ketemu setidaknya seminggu sekali, kadang 2 kali. Ini Kita- cerita gue ya. Apa tuh? Ya, terus. Kita FaceTime tiap malam dan chat hampir sepanjang hari. Heeh. Dia udah ketemu temen-temen dan keluarga gue. Begitu juga gue udah ketemu beberapa temennya. Heeh. Kita juga udah sepakat buat eksklusif dan nggak ngedekatin orang orang yang lain. Heeh. Kita tukeran kado Natal juga. Oke. Jadi kita udah ngelakuin semua hal kayak pacar-pacaran tapi tanpa status. Oke. Hubungan tanpa status ya. Pas pertama deket dia bilang punya masalah komitmen dan takut buat Oke. masuk ke hubungan yang terlalu serius. Oke. Karena bisa bikin patah hati atau sakit hati gitu Oke. deh, ya kan. Wajar sih. Tapi sekarang kita udah deket banget dan udah banyak effort yang kita keluarin buat hubungan ini. Heeh. Menurut gue sih udah serius banget. Gue udah beberapa kali ngasih kode kalau gue pengen jadi pacarnya. Oke. Tapi nggak ada respon apa-apa sampai sekarang. Oke. Gue takut buat ngomong langsung karena takut ditolak. Gue harus gimana? Wah, ini persis banget ya. Jangan-jangan. Jangan iya kayak Tapi ini posisinya si cewek ya yang kayak berharap ya. Ini posisinya si cewek ya. karena kan kalau ceweknya yang ngomong kayak nggak bisa. Iya sih. Nih, kalau gue bisa jawab ya. Gimana ya ngasih caranya? Thank you Twig. Kalau di pandangan cowoknya kok ada commitment issues ya. Cowoknya Iya, punya commitment issues cowoknya kan. Komitmen issue. Oh, takut untuk ini dan segala macam. Ya, lu coba komunikasiin lagi gitu. Betul. Enaknya seperti apa, dan lu jujur aja ke cowoknya kalau pengen gitu, pengen banget punya hubungan gitu. Ya buat apa gitu, kayak lu udah effort banyak, lu udah ngelakuin kayak orang pacaran tapi Ya, cuman di tanpa situ-situ status, doang betul. gitu, tanpa status. Emang bener rasanya bakal sama kayak lu ini, tapi ya lu lebih eksklusif aja gitu. Status tuh juga penting ya kadang-kadang, karena itu rasa aman. Ya, Rasa tapi kayak- yang paling penting gue mau tekanin kayak lu komunikasiin dulu. Betul. Terus kalau emang dari hasil komunikasi lu bisa jadiin komitmen berdua, why not gitu. Iya. Siapa tahu si cowoknya bisa mikir-mikir lagi untuk nembak lu dan segala macam untuk Iya. ngilangin komitmen issues dia gitu. Kalau di sini gue juga ngalamin kayak gitu. Tapi gue nggak komitmen issues gitu. Gue nggak komitmen issues, dan kayak gue kalau misal ada salah satu di antara kita kayak nuntut untuk pacaran, kita juga introspeksi diri masing-masing gitu, dan ya soon to be lah. Jadi pas sama cewek lu dia kode-kode gitu nggak apa sama? Iya, kode-kode aja. Dan tapi gue juga ngerespon gitu. Gue ngerespon dengan kayak dengan ya gue bersalah gitu. Ya confession. Iya. Ya gue bersalah gitu. Tapi menurut gua tidak ada salahnya. Kenapa ini?
Oh. Ya menurut gue tidak ada salahnya untuk cewek yang menyatakan perasaan duluan. Dia takut Coba. ditolak. Takut ditolak ya. Jadi gini, lagi-lagi yang namanya sakit hati dalam hubungan percintaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mutlak. Mutlak. itu. Mau lo belum jadian atau udah jadian? Mau PDKT, pacaran, nikah, pasti ada yang namanya sakit hati gitu. Ketika lu menjalani sebuah hubungan, disitulah pasti ada yang namanya sakit hati. Pasti. Anjay. Itu dikutip. Betul. Makanya kadang-kadang ada emang cowok yang nggak suka dikejar-kejar duluan, maksudnya ditembak dan segala macem. Cuman banyak kok cowok yang akhirnya tergerak, iya luluh, hatinya luluh ketika cewek duluan yang nembak gitu. Dan itu menurut gua bukan sesuatu hal yang memalukan ketika cewek harus nembak duluan. Dan jangan takut ditolak sih. Benar. Meskipun sakit, itu adalah sesuatu yang mau nggak mau pasti dihadapi. Ya pasti. Gini loh, mending lu ngertiin. Jadi ada 3 poin penting menurut gua dalam berpasangan gitu ya. Satu itu lu harus ngerti POV pasangan lu sendiri. Betul. Habis itu lu komunikasi. Habis itu lu komitmen. Itu yang menurut gua penting. Kenapa? Kadang tuh banyak hubungan yang akhirnya jadi berantem Betul. besar, terus akhirnya endingnya nggak enak. Itu tuh gara-gara kayak lo nggak ngerti POV dari pasangan lo sendiri gitu. Mau lo kasih advice tapi itu tetap dari POV lo, ya itu bukan POV lo. Betul. Bukan POV pasangan lo gitu. Jadi kayak percuma gitu. Jadi kayak posisiin diri lo seakan-akan ya lo tuh pasangan lo gitu. Dan ya itu lo komunikasiin lagi enaknya seperti apa. Lo brainstorm. Sebenarnya kan berpasangan, lo pacaran ya, lo PDKT, lo HTS-an apapun segala macam, itu kan part of negotiation gitu kan. Betul. Tapi lo negosiasinya tuh bukan kayak bukan jual beli gua gitu jual ya. beli, tapi ini ya jual beli tapi jual beli perasaan. Ngerti nggak sih? Jual beli perasaan. Jual beli perasaan. Jadi kayak mungkin ada salah satu pasangan yang salah satunya tuh effortnya kurang. Nah itu bisa lo negosiasiin dengan cara komunikasi gitu. Dan lo harus ngerti POV-nya gimana gitu. Bener nggak? Betul. Dan menurut gua ketika lu nih udah deket lama gitu, kayak menurut gua pendekatan tuh 5-6 bulan itu kayak udah lama banget gitu loh. Gua pun pernah PDKT yang lama gitu, kayak 4 tahun gitu. Tapi menurut gua kalau kelamaan PDKT itu lagi-lagi nggak bagus. Jadi ketika lu ada di situasi dimana kayak lu tahu si cowok punya perasaan dan si cowok tahu lu punya perasaan, nyatain aja gitu. Kayak kadang-kadang cowok tuh terlalu, ada yang takut juga, takut ditolak. Jadi nggak selalu cewek atau cowok yang takut ditolak, keduanya tuh pasti takut ditolak. Cuman ketika lu deket udah lama, harusnya lu tahu bahwa kayak gua punya perasaan yang sama ke dia, dia juga sebaliknya gitu. Oh iya. Jadi udahlah. Gak usah takut gitu. Iya, kalau misalnya hubungan lu udah lumayan kayak sampai HTS yang udah sampai kayak pacaran gitu, terus apa namanya? Udah komitmen, udah saling komitmen dan segala macam, kayak ya udahlah pacaran aja gitu. Ya. Waktu lu nggak habis buat HTS, nanti ketika Pacaran. pasangan lu cuman HTS-an doang terus lu dibohong-bohongin gitu kan? Oh iya, bisa jadi. Itu Diselingkuhin nggak bisa. Jadi hal negatif ya. Iya benar. Nggak bisa. Itulah negatifnya dari PDKT yang terlalu lama gitu. Iya. Betul. Tapi kalau dari perspektif gue sendiri, gue tergantung loh sih HTS lu tuh mau dibawa kemana gitu. Betul. Ya hopefully kayak HTS Mbak ini yang udah berapa 5 bulan ya? 5 ya, bulan. Harusnya ke arah yang positif. Tapi Iya, ngelihat harusnya.
cowoknya juga ya. Kalau cowoknya emang no respond kalau lo ngebahas soal hal sensitif kayak lo pengen jadi pacarnya dia dan dia no respon, kayak ya itu harus ditelaah ulang ya, ditelaah apakah ulang sebenarnya cowok ini suka juga apa enggak nih sama Betul. gua, apakah ini hanya perasaan yang tidak berbalas gitu. Yes, gitu buat mbaknya. Buat mbaknya. Untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Ada pertanyaan tambahan? Ada lagi atau This or that. This or or that. that. Kita akan main game this or that di dalam game air gitu loh. Gimana? Gak apa-apa sih. Game This or terus, that. kita game terus biar nggak boring, meskipun di dalam gamenya lebih banyak kayak curhat ya. Game curhat ini. Kita curhatin tapi ngasih advice juga. Betul. Oke, this or that. Oke. Lebih suka cewek yang responsif atau yang bikin penasaran? Atau 2, 3. Bikin Responsif. Oh, beda. Kenapa responsif? Karena gua orangnya suka ngobrol. Jadi oke. ketika dia responsif kayak banyak topik-topik yang bisa gua kulik gitu. Oke, sip. Kalau gue penasaran, lebih milih yang bikin penasaran karena gue sebenarnya sebel akan itu. Tapi kalau gue apa ya? Kalau gue udah tahu duluan tuh kayak kurang challenging gitu loh bagi gue. Ya, Gue tuh suka makanya tantangan, itu. men. Iya, makanya itu kenapa gua sering bilang kalau mending PDKT nggak usah terlalu lama, terus lu di masa pacarannya aja yang lama, karena menurut gua ketika lu pacaran dan masih banyak hal yang lu belum tahu, rasa bosannya tuh masih lama habisnya gitu. Lu juga bisa spice up lagi gitu. Tapi kalau ada yang bilang gini gimana? Ini pertanyaan tambahan ya dari gue. Kalau ada yang bilang kayak gini, pacaran pas nikah. Pacaran pas nikah. Mm-mm. Itu bisa juga sebenarnya. Asik ya kayaknya. Asik kayaknya. Asik ya. Makanya itu. Nah, kenapa gue bilang PDKT bentar aja, karena bedain pacaran sama PDKT gitu loh. Kayak lu berada di stage yang lebih tinggi lagi, dan ketika lu nikah lu akan naik lagi nih stage-nya nih. Betul. Gitu. Oke, this or that, next question. First date jalan bareng rame-rame atau berduaan aja? Oke, countdown. 3, 2, 1. Berduaan. Iyalah. Berduaan lah. Kayak Ngapain sih ngajak temen? Gua kan pengen ngobrolnya sama lu, bukan pengen sama temen lu. Ngobrol. Pengen deket. Oh. pengen Ngobrol. main, maksudnya main game. Main gitu. game juga bisa, kan tergantung Enak, aktivitasnya. lebih Cuman enak berdua kalau lebih enak gua. berdua. Kalau rame-rame tuh kayak malah awkward gitu loh, kayak Main malu-malu sih kucing gitu jatuhnya, loh. main Iya, kayak. jatuhnya Gua nongkrong. pernah tuh, gua dulu first date bareng teman-teman dia kan. Jadi teman-teman lu first date juga nih? Teman-teman dia First date jadi ke temen. double date. Oh, double date. Nah, gue juga nggak ngerti ya double date kalau misalnya masih baru-baru awal pacaran udah double date tuh kayak aneh aja gitu. Okay. Gue malah mendapatkan cerita bahwa si temennya cewek ini itu pernah suka sama gua. Itu kan jadi kayak situasinya jadi awkward gitu. Iya, jadi awkward ya, benar. Padahal kita lagi double date gitu. Iya, Tapi iya, kayak obrolannya tuh agak aneh aja Iya, gitu. benar. Oke, next question. This or that. First date pilih nonton bioskop atau makan di restoran? Oke. 3, 2, 1. Makan di restoran. Makan di restoran. Makan di restoran. Aneh ya Kalau first date nonton tuh kayak waktunya terbuang sia-sia gitu. Jadi kayak nggak banyak ngobrol gitu loh. Iya benar. Ngerti gak sih? Tapi kayak ketika gua awal jalan sama ibu kreatif director ini, kita tuh pergi makan kan. Dan itu gua menemukan sesuatu yang lucu gitu dari dia, cara dia makan gitu. Cara dia makan. Jadi itu tuh kadang-kadang kayak momen-momen itu nggak bisa lu dapatkan ketika lu lagi nonton. Iya, karena gak mungkin kan kita nonton Kayak tapi kita nonton tapi kayak gini nih. iya. Ya itu Dia pasti mau nonton film apa mau nonton
Ya cewek ini itu gitu. mungkin bisa terjadi gitu. Tapi Iya. kayak lebih intimate kalau lo bisa ngobrol, lihat, Makan tuh. saling Kalau ngeliat kan gitu-gitu. kalau aku juga bisa jadi kalau misalnya dia ketakutan kayak gini. Itu gimana? Misalnya gini-gini. Malah nari. Iya, tapi kayak lebih intimate kalau bisa Iya. ngobrol terus saling Iya. tatap eye contact gitu. Dan kata gua ketika lu makan berdua itu ketika lu sudah saling melepas pertahanan diri lo gitu. Pertahanan diri lo. Iya. Oke. Maksudnya pertahanan diri? Jadi kayak ya udahlah gua Nggak bisa. nggak apa lebih sedikit jaga image-nya gitu loh kalau Oke. makan berdua tuh. Oh iya. Kalau nonton mungkin aduh ini memalukan sih. Mungkin nonton film horor nih. Nah, Terus lu sebagai cowok kayak padahal aslinya takut. padahal aslinya Aslinya takut iya. gitu, masih jaga Terus, image. dan belum tentu kayak udah nyaman untuk, ya nggak tahu, untuk orang physical touch kita nggak tahu kan. Tapi kalau ada sometimes orang yang kayak masih malu-malu untuk physical touch in Betul. first date gitu, ya kan. Jadi makan disordernya. Makan sih. Untuk first date. Kayak- Makan di restoran. Ketika lu makan tuh lu lihat tuh kayak sebagai cowok ya, lu lihat cara makan dia gini. Oh, dia Kayak sukanya creepy ini. ya. Kayak enggak, bukan creepy kayak jadi lu Cara lebih makan gue tuh. iya. Lebih mengerti gimana sih si cewek ini Iya, iya, gitu. oke, Ketika lu makan daripada lu nonton. Biasanya cewek kalau first date malu-malu kalau makan. Iya. Betul, tapi kayak lucu aja ada Kayak makannya dikit gitu. Iya. Mukanya gak lebar-lebar. lucu kan, tapi daripada nonton lu ketawa kan liatin si cewek ini, Iya. bukan liatin film terus lu Filmnya. ketawa. Oke, let's that next question. Sering ngechat atau kasih jeda biar nggak kelihatan nempel, nggak kelihatan clingy gitu. Kasih apa? Sering ngechat atau kasih jeda Oh, biar nggak gitu. iya. Oke. 3 2 1. Sering ngechat. Kasih jeda. Oh, ada. Karena gue orangnya clingy. Oh, lo kelingi. Dan gue Iya, parah. dikelingin baik Kelingin kelingin balik suka Oke, aja oke. gitu. Kalau gue kenapa kasih jeda? Karena gue nggak tahu ya sih. Maksudnya gue bakal ngechat kalau PDKT itu di waktu-waktu tertentu gitu loh. Jadi kalau PDKT ya beda kalau udah Pacaran. intens banget gitu. Intens banget gue bisa kayak 24/7 gitu. Iya 24/7 ngechat. Iya, ngechat terus gitu. tapi buat ini terus kayak, tapi kalau PDKT kayak gue lihat sikon dulu sih, dia lagi kesibukannya apa Iya. segala macem. Yang penting gue ngabarin sebelum dia ngelakuin kegiatan, terus Idih. sesudah ngelakuin kegiatan Iya, mungkin iya, lah iya, break. iya. Nah gitu gue. Biasanya soalnya cewek tuh kalau misalnya lagi PDKT gitu, misalnya di chat nih jam 10 gitu, terus kita tunggu 5 menit ya baru balas gitu. Gitu. Jadi gitu. Tapi Kasih jeda biasanya kalau iya cewek. sih. Kalau gue Kalau cowok mah emang kasih jedanya bukan karena kayak bukan. tunggu Bukan. dulu. Iya, jadi kayak emang tar dulu lah, gue masih sibuk yang lain. Iya, Nanti gue benar, benar. balas lagi gitu. Ya betul. Oh kalau cewek begitu ya ternyata ya. Baru tahu gue. Gengsi ya. Gengsi ya. Oke. Next. Ketemu di tempat rame atau tempat yang lebih private? First date ya. First date. Konteksnya first date. Gua ayo 3 3, 2 1. 2, 1. Ketemu di Ketemu tempat di tempat sepi. rame. Kenapa dulu? Karena gua nggak pengen baru pertama jalan udah awkward gitu. Oh iya. Karena kalau sepi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa langsung face to face. Kan Iya, naik iya. mobil sepi, berdua doang. Ya tapi kan jalan-jalannya ke Jalannya tempat rame. Gua Kan di mobilnya di jalannya Iya. gua sepi karena gua mikirnya kayak kalau apa ya? Bukan, lebih tepatnya tuh kayak gua deskripsiin ya kayak kafe yang emang nggak banyak Polisi. customernya. Ya. Apa yang nggak banyak? Kok polisi? Benar. Kok polisi? Nah, itu mesum kalau itu. Iya kalau nggak Bernard. boleh emang. Tapi kalau gue tuh kayak milih restoran yang agak cozy gitu. Cozy Agak slimming suit. nggak bising gitu.
Iya, karena lu merasa lebih intimate ya kayak Iya. cuman dunia ini milik lu berdua doang. Iya benar. Iya, yang lain numpang. Yang lain numpang dan rame pun nggak apa-apa sebenarnya. Kayak kalau lo pengen lebih secure, cewek lo lebih secure, ya ke tempat rame. Betul, gitu. itu Gua juga- dia. Ya, itu tapi tadi. prefer lah. Security. Suku apa yang aman? Apa tuh? Security. Security. Gokil. Lanjut. This or that. 24 atau 25. 24 atau 25. Gue 25. Ayo goyang 25. Berarti ini kita udah 25. menit ke 50 ya berarti ya. Iya. Yap. Oke, Dan iya, ini kita mau closing apa mau closing Closing. aja? Oke. Thank you teman-teman yang udah nontonin kita ngobrolin percintaan lagi. yes. Dan make sure lu seru ya dengerin ini dan merasa terbantu mungkin. Iya. Make sure lu seru. Make sure lu gimana seru nih? ya. Make sure lu have fun lah. Ya. Tapi buat kalian karena segmen ini belum ada namanya, Mm-mm. boleh dong kasih komen namanya apa nih? Ya, kita Saran lah. Saran. iya kasih saran lah kayak percintaan nih, tapi kayak apa yang unik gitu. Iya betul. Yang Apa? Yang catchy kreatif lah, gitu, yang catchy. singkatan asik Ya yang buat lu yang suka nyingkat-nyingkat sesuatu, boleh coba kasih Boleh. singkatan. ya kan. Oke. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, Dan subscribe. and subscribe. Nyalain lonceng. Konceng. Konceng. Kon apa konceng kan maksudnya. Lonceng. Terima kasih. Gua Naren. Gue Yo. And see you in And the see you next episode. Salam cinta. Salam Salam Noir. Noiratif. No apa